Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Manajemen Laboratorium, akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas mendesain laboratorium yang telah kami buat dengan mengacu dari berbagai sumber di internet. Di sini dapat kita lihat adalah keseluruhan desain laboratorium yang telah kami buat. Jadi, panjang dan lebar keseluruhan laboratorium ini yaitu 19 meter dikali 14 meter. Nah, laboratorium ini terdiri dari 5 ruang. Yang pertama, ada ruang praktikum 15 meter dikali 12 meter. Ruang kedua, itu ada ruang administrasi 4 meter dikali 4 meter. Yang ketiga, ruang laboran 4 meter dikali 2 meter. Keempat, ruang penyimpanan 4 meter dikali 3 meter. Dan yang kelima itu ruang persiapan 4 meter dikali 3 meter. Kemudian di dindingnya dapat kita lihat objek yang berwarna biru itu merupakan jendela dan pintu. Jadi di sini terdapat 2 jendela, kemudian di sisi sebelahnya terdapat lagi 2 jendela dan 2 pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian 1 jendela di ruang administrasi dan 1 jendela lagi di ruang laboran. Untuk penjelasan mengenai detail masing-masing ruangan akan dimulai dengan menjelaskan ruang praktikum. Saya akan menjelaskan mengenai ruang praktikum. Ruang praktikum terdiri dari 2 tempat sampah cair, 2 tempat sampah organik, 5 bak cuci, meja panjang, 7 meja kerja, 43 kursi, 1 meja demonstrasi, dan 1 papan tulis. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 buah objek. Objek pertama yang berwarna pink merupakan tempat sampah organik. Di sebelahnya yang berwarna ungu merupakan tempat sampah cair. Kemudian di sebelahnya lagi terdapat 2 objek berbentuk kotak yang berwarna biru yang merupakan bak cuci. Objek ini terletak di sudut ruangan dekat pintu masuk. Objek ini juga terdapat di sudut lain di ruangan yang sama. Hanya saja terdapat 1 tambahan bak cuci. Tempat sampah cair dan tempat sampah organik berguna untuk menampung sampah dari kegiatan praktikum peserta didik, yaitu berupa sampah cair dan organik, agar sampah dapat terpisah sesuai jenis sampahnya. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, setiap ruang praktikum minimal memiliki 1 buah bak cuci per 2 kelompok. Dan bak cuci harus menyediakan air bersih dalam jumlah yang memadai. Kemudian, di antara 2 sudut tempat bak cuci, terdapat objek berwarna abu-abu yang merupakan meja panjang berbentuk L yang digunakan sebagai tempat menaruh alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum. Selanjutnya, di tengah ruangan terdapat 7 meja kerja yang ditunjukkan melalui objek berwarna coklat dengan masing-masing meja memiliki 6 buah kursi. Meja ini digunakan sebagai tempat peserta didik untuk menaruh alat, bahan, dan melakukan kegiatan praktikum. Di depan meja kerja 1, terdapat 1 meja demonstrasi dan 1 papan tulis yang ditunjukkan melalui objek berwarna hijau. Meja demonstrasi sendiri digunakan untuk guru atau pembimbing melakukan demonstrasi mengenai alat, bahan, maupun langkah-langkah kegiatan praktikum di laboratorium. Dan papan tulis digunakan untuk membuat gambar, grafik, atau cara perhitungan yang perlu untuk diketahui oleh peserta didik dalam waktu yang cukup lama. Ini jika dilihat dari posisi pengajar. Kemudian kita beralih ke ruangan selanjutnya. Posisi ruangan terletak di sini adalah ruang persiapan. Apa sih ruang persiapan itu? Ruang persiapan
adalah ruang yang digunakan untuk melakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Ruang persiapan terdiri dari meja persiapan yang ditunjuk melalui objek berwarna coklat ini, kemudian ada kursi dan ada satu bak cuci. Kenapa di sini ada satu bak cuci? Seperti yang terdapat pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007, bahwa standar laboratorium itu harus ada satu bak cuci yang berada di ruang persiapan. Kemudian meja persiapan digunakan untuk menyiapkan materi percobaan atau alat-alat laboratorium yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Dan satu bak cuci digunakan untuk mencuci alat-alat laboratorium tersebut. Di sebelah ruangan persiapan kita masuk ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan persediaan untuk kegiatan praktikum di laboratorium. Di dalam ruangan ini terdapat lemari penyimpanan bahan segar dan lemari penyimpanan zat kimia. Lemari penyimpanan bahan segar ditunjuk melalui objek berwarna hijau toska. Lemari ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan segar seperti darah, vaksin, dan sejenisnya. Kemudian di sini ada lemari penyimpan zat kimia yang ditunjuk melalui objek berwarna hitam. Lemari ini berfungsi untuk menyimpan zat kimia bersifat asam atau basa kuat yang mudah menguap. Ruangan selanjutnya adalah ruangan administrasi. Ruangan administrasi merupakan ruangan untuk tempat pencatatan dan inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Di dalam ruangan administrasi, terdapat kursi, meja, lemari mikroskop, lemari alat gelas, dan lemari buku. Pada desain tersebut dapat kita lihat bahwa meja ditunjukkan oleh objek yang berwarna coklat. Meja terbuat dari bahan yang kuat dan stabil. Lemari mikroskop. Lemari mikroskop ditandai oleh objek yang berwarna hijau tua. Lemari mikroskop haruslah didesain khusus untuk mikroskop. Hal itu karena mikroskop sangat rentan terhadap kelembapan udara yang tinggi dan juga debu. Usahakan lemari itu memang khusus untuk menyimpan mikroskop dan juga hindari mikroskop dari kontaminasi zat seperti kontaminasi zat asam yang dapat menyebabkan kerusakan. Lemari alat gelas. Lemari alat gelas ditandai oleh objek yang berwarna biru tua. Lemari alat gelas terbuat dari bahan yang kuat, ukuran memadai untuk menyimpan alat gelas, tertutup, dan dapat dikunci. Fungsinya adalah untuk menyimpan alat-alat gelas. Lemari buku. Lemari buku ditandai oleh objek yang berwarna kuning, terbuat dari bahan yang kuat, ukuran memadai, tertutup, dan dapat dikunci. Fungsi dari lemari ini adalah untuk menyimpan buku kepustakaan laboratorium. Di sebelah ruang administrasi terdapat ruang laboran, yaitu ruang yang digunakan sebagai ruang kerja laboran dalam melayani kegiatan laboratorium kepada pendidik dan juga peserta didik. Di dalam ruang laboran terdapat meja, kursi, dan kotak P3K. Pada desain tersebut dapat kita lihat bahwa meja ditunjukkan oleh objek yang berwarna coklat. Meja terbuat dari bahan yang kuat, stabil. Kursi ditunjukkan oleh objek yang berwarna abu-abu, sedangkan kotak P3K ditunjukkan oleh objek yang berwarna merah. Mengapa kotak P3K sangat penting? Karena kita tidak dapat menduga kapan terjadinya kecelakaan saat kita melakukan praktikum. Oleh karena itu, kotak P3K sangat dibutuhkan sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat praktikum adalah adanya kotak P3K beserta isinya. Contoh kecelakaan yang dimaksud itu adalah adanya luka bakar saat kita menggunakan oven. Demikianlah penjelasan mengenai desain laboratorium kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih.